Jadi hari ini kita kuliah ke-11 atau minggu ke-11 membahas tentang aspek kimia dan jenis-jenis korosi. Jadi mohon semua di mute dan nanti kalau mau bertanya baru di unmute ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan koneksi internet saudara ya. Baik ya, jadi korosi atau biasanya reduksi kualitas logam, ya, ini sebenarnya terjadi dalam rangka logam itu mencapai kesetimbangannya. Ya. Jadi secara prinsip logam itu bentuk dasarnya adalah bentuk oksida di alam, atau yang kita kenal dengan biji. Ya. Ada biji besi, biji tembaga, biji seng, ya. Itu bentuk-bentuk oksida, dan itu bentuk yang paling stabil. Artinya dia berada dalam kondisi energi yang paling rendah. Ya. Nah, ketika harus kita manfaatkan atau yang ingin kita manfaatkan, maka dia harus diolah. Makanya ada pengolahan biji atau peleburan biji, itu dalam rangka memaksa logam itu ke bentuk valensi nol. Ya, bentuk valensi nol. Ya. Oksida biasanya bentuk valensi plus, ya, baik yang 1+, 2+ maupun 3+. Ya, contoh besi, ya, misalnya Fe2O3, itu biji besi. Ya. Nah ini kalau dia diolah, ya, dilebur, kemudian dipanaskan, ya, itu menjadi Fe0. Besi-besi logam padat yang biasa kita kenal itu Fe0. Nah, artinya bahwa bentuk Fe0 ini atau bentuk besi yang biasanya kita lihat itu adalah bentuk tidak stabil atau bentuk yang terpaksa. Ya, dipaksa dia menjadi bentuk logam murni. Ya. Nah, karena dia kondisi tidak stabil, maka secara kesetimbangan dia akan secara alamiah kembali ke bentuk oksidanya. Nah, proses kembali ke bentuk oksida ini dinamakan korosi. Ya. Korosi itu atau dalam bahasa umumnya adalah degradasi mutu logam. Jadi bisa juga dikatakan sebagai kombinasi logam yang tadi saya nyatakan sebagai valensi nol tadi itu, ya, dengan non logam seperti oksigen, sulfur, karbonat dan seterusnya. Jadi ini ya. Nah, kalau di dalam reaksi pengolahan logam, ya, atau peleburan logam itu kita perlu energi tinggi, ya. Jadi merubah dari Fe2+ misalkan menjadi Fe0 itu butuh energi tinggi, ya. Atau peleburan itu, ya. Dan ini yang dinamakan dengan endotermis reaksinya. Nah, endotermis itu seperti yang pernah kita pelajari, reaksi yang harus disuplai dengan tenaga, artinya dia tidak spontan. Nah, reaksi sebaliknya, jadi reaksi berubahnya logam menjadi logam oksida lagi, atau menjadi bentuk valensi positif, ya, baik 2+, 3+, dan seterusnya, maka reaksi ini adalah spontan, dan dia eksotermis. Ya, jadi kalau reaksi ke satu sisi dia dipaksa dengan energi, maka reaksi sebaliknya pasti dia melepaskan energi. Kalau yang dipaksa dengan energi dinamakan endotermis, dan dia tidak spontan karena ada suplai energi, maka reaksi sebaliknya adalah eksotermis dan spontan. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi logam-logam dalam keadaan tidak tergabung dengan bahan lain itu memiliki tingkat energi yang tinggi. Dan secara termodinamika, kondisi ini tidak stabil. Maka dia punya kecenderungan untuk bergabung dengan bahan lain dengan melepas energi bebasnya agar dia lebih stabil. Artinya nanti kalau dia ketemu bahan lain, ya, atau material lain seperti oksigen, sulfur, karbonat, maka dia akan cenderung untuk bergabung, ya, bereaksi. Reaksi itu dalam rangka kembali membentuk kesetimbangan atau
kembali mencapai kedudukan dia yang setimbang. Baik, itu korosi ya. Atau boleh dinyatakan ini ya, proses kembalinya logam ke bentuk stabilnya di alam. Ya. Nah, produk-produk korosi ini, ya, kalau dia sudah menjadi bentuk kembali di alam, maka secara total sifat logam akan hilang. Ya. Pernah kita pelajari, ya, atau mungkin saudara pernah belajar itu, bahwa logam itu bisa menghantarkan listrik, ya, mengkilat, kemudian keras, ya, keras tapi lentur, ya, jadi keras dengan kelenturan tertentu, ya, bisa dibentuk dan sebagainya. Nanti kalau dia sudah kembali ke bentuk biji atau bentuk produk korosi, maka sifat-sifat itu akan hilang, ya, dia tidak mengkilat lagi. Ya. Mungkin juga daya hantar listriknya akan turun atau bahkan hilang. Ya, sifat kelenturannya, kerasnya mungkin tetap ya, tapi sifat kelenturannya dia akan hilang dan sebagainya. Ya. Jadi ini ya. Nah, di dalam tinjauan reaksi kimia, korosi ini termasuk reaksi redoks. Ya. Jadi reaksi oksidasi dan reduksi. Ya. Nah, karena reaksinya reaksi redoks, maka mekanismenya tentu saja nanti harus terbentuk katoda dan anoda. Ya. Jadi nanti ini menjadi dasar salah satu untuk melindungi logam dari korosi. Itu salah satunya adalah mencegah terbentuknya katoda dan anoda. Itu salah satunya. Ya. Jadi agar kalau tidak terjadi katoda anoda, maka reaksi ini tidak terjadi sebenarnya. Nah, ini yang perlu saudara ingat, bahwa logam yang terkorosi itu bertindak sebagai anoda. Ya, karena reaksinya reaksi oksidasi. Ya. Anoda itu reaksinya oksidasi, kalau katoda reaksinya reaksi reduksi. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa korosi itu terjadi karena logam yang valensi 0 itu menjadi valensi positif. Artinya ada kenaikan bilangan oksidasi. Kalau bilangan oksidasi naik, berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi. Nah, yang mengalami reaksi oksidasi dinamakan anoda. Ya, maka nanti dalam mencegah terjadinya korosi, maka kita bisa memaksa atau membuat rekayasa agar logam yang tidak dilindungi tidak menjadi anoda. Nah, itu juga nanti salah satu atau salah dua ya tadi. Jadi sudah yang pertama mencegah terbentuknya katoda anoda. Yang kedua mungkin juga nanti kita bisa mencegah salah satunya. Ya, logam yang terkorosi tidak dijadikan anoda atau dipaksa sehingga dia tidak menjadi anoda. Kalau tidak menjadi anoda berarti dia menjadi katoda. Kalau dia jadi katoda, maka kita carikan anoda lain ya, yang dijadikan korban. Nah, makanya kadang-kadang ada istilah proteksi korosi dengan anoda korban. Ya, artinya kita mengorbankan logam lain, dijadikan anoda, sehingga logam yang kita lindungi itu menjadi katoda. Itu prinsipnya begitu. Ya. Baik ya, ini mekanisme saya kira ya. Kalau besi, misalkan ini contoh iron ya, besi, kemudian terjadi elektrolit. Di elektrolit itu berarti ada larutan yang menghantarkan listrik. Nah, kalau di alam, elektrolit ini terjadi karena adanya air. Ya, adanya air, adanya asam, adanya basa, dan sebagainya. Ya. Kemudian juga ada oksigen, karena air kalau plus oksigen, itu nanti akan pecah menjadi OH-. Ya, di reaksi itu. Ya. Maka nanti di satu sisi, ini nanti secara simultan, akan terjadi katoda.
Ya, jadi yang nanti menyebabkan reaksi perubahan antara O2 dan H2O ya, di sini nanti akan menjadi katoda. Sementara di sisi lain, nah itu akan terjadi anoda. Anoda itu berarti ada reaksi oksidasi Fe0 menjadi Fe2+. Ya. Nah, ini terjadi simultan ya. Tanda panah ini, nah ini menyatakan pergerakan ion. Ya, tidak harus melingkar begitu enggak. Yang penting terjadi ion itu berpindah ya dari anoda ke katoda. Ya, ion plusnya ya. Atau itu ya. Jadi ini kalau tidak terbentuk ini ya maka besi tidak terkorosi. Makanya biasanya kalau besi bisa kita cegah dari interaksi dengan oksigen dan H2O, maka katoda ini tidak terbentuk. Kalau katoda tidak terbentuk, maka anoda juga tidak terbentuk. Karena ini terbentuknya simultan, bebarengan. Ya. Nah, kalau ini memang bisa kita lindungi, tidak bersentuhan dengan air dan O2, ya maka reaksi ini tidak terjadi. Kalau reaksi ini tidak terjadi, berarti besinya tidak terkorosi. Ya, jadi makanya kadang-kadang kita melapisi besi ini dengan pelapis yang tidak bisa ditembus oleh air maupun oksigen. Ya, contoh dicat, ya, dilapisi dengan karet misalkan, dilapisi dengan minyak, dengan oli gitu ya. Itu dalam rangka agar oksigen dan H2O itu tidak berinteraksi dengan besi. Ya, dilapisi plastik. Yang penting dia diisolasi. Nah, kalau tidak terjadi, tidak ada interaksi ini, maka tidak terjadi korosi. Ya, itu nanti kita bahas minggu depan. Ya, metode-metode untuk memproteksi logam dari korosi. Ya. Nah, prinsipnya ini antara logam dan korosi tadi itu. Ya. Biji atau biasanya disebut ore itu ya. Biji itu bentuk asal logam di alam, bentuk-bentuk oksida, ya, bentuk sulfida, bentuk karbonat. Kemudian di smelting, smelting itu dilelehkan, ya, smelter, ya. Jadi smelting diberi energi yang sangat tinggi sehingga nanti terjadi logamnya mencair, oksidanya keluar, karbonatnya keluar dan energinya tinggi, sehingga yang tersisa adalah logam murninya. Ya, logam murni dalam bentuk valensi 0 atau bilangan oksidansinya 0. Nah, kita tahu kalau ini kita ke sana menambah energi, maka dia terjadi kenaikan tingkat energi. Nah, kalau energinya sudah tinggi begini, nah, maka secara alamiah dia akan cenderung untuk kembali ke posisi bawah ya, dengan melepaskan energinya. Ya, makanya kalau di sini namanya endotermis, butuh energi, maka reaksi sebaliknya adalah eksotermis. Sehingga produknya adalah produk korosi atau kembali ke bentuk ure ini. Ini sama ure ya, sama. Jadi ini ya, bentuk-bentuk ure. Nah, agar ini bisa kembali ya diambil lagi sebagai ure, di smelter lagi, jadi metal lagi, ya begitu seterusnya. Ya. Jadi ini logam. Jadi sebenarnya korosi itu adalah reaksi alamiah. Sedangkan smelter atau smelting itu reaksi yang dipaksakan. Ya, jadi ini kita paksa ke sana, yang ini adalah spontan alamiah. Ini memang menjadi bentuk keseimbangan alam. Ya. Jadi saya kira lebih mudah ya kita mempelajari itu dengan reaksi anoda katoda atau reaksi elektrokimia pada peristiwa korosi. Ya. Jadi yang menjadi anoda itu adalah yang mengalami oksidasi. Ya. Jadi ini logam, misalkan logam valensi 0 menjadi valensi 2+, nah, maka dia akan melepaskan elektron. Ini makanya logam itu selalu menjadi anodanya.
kalau yang terkorosi. Ya. Sehingga nanti salah satu cara tadi yang saya sampaikan itu, ya kita harus memaksa atau membuat rekayasa agar logam ini tidak menjadi anoda. Nah, itu untuk melindungi korosi. Baik ya, reaksi katoda ini ya, ini salah ya. Ini reaksi anodanya yang bawah reaksi katoda. Katoda yang mungkin terjadi itu salah satu dari reaksi berikut. Ya. Contoh misalkan kalau besi terkena asam, asam itu terjadi 2H plus menjadi 2 emin dari anoda ini menjadi H2 produknya. Ya, sehingga M-nya menjadi M2+, H-nya menjadi H2. Jadi kalau logam dicelup dengan asam, misalkan dengan asam sulfat, asam klorida, ya, maka nanti yang aktif dalam reaksi katoda itu adalah H+, ya, atau reaksi reduksi H+, ya, H+ menjadi H0, H2 ini. Ya, makanya biasanya kalau logam kemudian di suasana yang asam atau di daerah yang asam, misalkan kena asam sulfat, ya, misalkan terkena asam klorida atau misalkan terkena enzim sampah, misalkan ya sampah yang mengalami degradasi kemudian menghasilkan asam. Nah, ini nanti lebih cepat terjadi katoda ini, simultan ini. Ya. Atau mungkin yang alamiah, ini alamiah ya, asal ada air, ya, ada oksigen, kemudian ada besi, ini juga terjadi reduksi O2 menjadi hidroksida. Ya, jadi O2 ini nanti menjadi OH-. Ya. Jadi besi kalau sudah ketemu air, ketemu dengan oksigen, dan ini cukup, ya maka terjadi anodanya ini. Reaksi anoda membentuk OH-. Ya, kalau ini reaksi terjadi, maka ini juga terjadi. Ya. Atau kombinasi oksigen dengan asam, artinya sudah ada oksigen, elektrolit itu wajib ya. Jadi H+ mesti nanti plus H2O semuanya di sini. Karena elektrolitnya adalah H2O, ya, larutan di air. Jadi misalkan ada oksigen, ada elektrolitnya cukup, dan dia asam, nah ini juga menjadi lebih cepat lagi. Ya, produknya adalah nanti H2O, produk dekatoda. Ya. Jadi ini adalah reaksi yang mungkin terjadi. Ya. Atau reaksi yang di sini membentuk peroksida. Ya. Jadi membentuk peroksida itu biasanya terjadi kalau ini agak terbatas oksigennya, ya, menjadi peroksida. Ya. Jadi ini kemungkinan hasil, ya. Jadi bisa OH- plus H2O2 lah. H2O2 sendiri ini adalah oksidator yang cukup kuat, maka ini juga akan mempercepat reaksi. Ya. Jadi kadang-kadang yang nanti di bagian luar itu terjadi reaksi ini, tapi di bagian dalam bisa jadi terjadi reaksi yang membentuk peroksida ini. Kalau hanya ada O2 dan H2O. Ya. Nah itu ya. Nah di sana ini ya oksigen, jadi terutama yang menjadi lebih cepat mempercepat proses korosi itu adalah adanya oksigen. Ya, jadi kadang-kadang air saja itu tidak cukup untuk membuat logam itu terkorosi. Tapi kalau airnya mengandung oksigen, nah itu baru cepat. Ya. Jadi makanya kadang-kadang ada salah satu metode untuk mengurangi korosi adalah melepaskan oksigen dari atau menghilangkan oksigen dari air. Ya, bisa dengan air dididihkan, ya, atau bisa digasing, diambil secara vakum begitu, sehingga besi yang tercelup di air
terus tidak banyak oksigen, ya korosinya lambat. Nah, itu juga boleh. Ya. Nah, kadang-kadang di sini ada oksida. Ya. Jadi ada oksida itu bentuk-bentuk hasil korosi yang mengandung oksigen, ya, bentuk-bentuk oksida. Ini kadang-kadang juga bisa melapisi di logam. Artinya begini, kalau logam itu terkorosi bagian atas sudah rata, ya, ini khusus untuk logam-logam yang kualitas tertentu, ya. Nah, lapisan korosi yang di atas itu bisa mencegah korosi berikutnya yang di bawah. Ya, jadi kadang-kadang ada logam itu yang sengaja dibuat terkorosi tapi rata di bagian atas, sehingga oksigen tidak bisa masuk lagi ke dalam. Ya, karena tertutup oleh lapisan oksida yang sudah terbentuk di atas tadi. Itu juga mengurangi laju korosi bagian dalamnya. Ya, jadi kadang-kadang saudara bisa melihat besi-besi yang sudah tua, ya, permukaannya sudah terkorosi menjadi kuning atau coklat, tapi tetap kuat, ya, dalamnya tidak terkorosi. Itu karena korosi berikutnya yang di dalam itu tercegah oleh adanya lapisan oksida yang ada di atas, ya, saat dinamakan protective oksida film ini. Nah, kenapa sih menjadi problem? Ya, problem itu karena berkaitan dengan kepentingan manusia. Ya, jadi kalau manusia itu tidak berkepentingan ini, ya tidak menjadi masalah sebenarnya. Tapi karena kita itu berkepentingan dan kepentingan kita itu terganggu, jadi kesenangan kita terganggu begitu, nah ini malah dinamakan problem. Ya. Jadi yang pertama disebutkan menyebabkan peningkatan biaya ekonomi. Ya, jadi artinya ya kalau kita punya pagar kemudian rusak begitu, ya kita harus mengganti. Ya, itu kan ekonomi. Ya. Atau benda-benda yang kita punyai karena terkorosi menjadi tidak bisa dimanfaatkan, nah itu juga nanti kita harus membeli lagi. Serta ekonomi akan meningkatkan cost. Ya. Kemudian juga mungkin akan menyebabkan masalah kesehatan. Ya. Jadi mungkin kita mulai dulu pernah mendengar bahwa ada virus, ya, virus itu yang hidup di daerah korosi begini, hasil-hasil korosi, ya, terutama besi terkorosi, yaitu titanus. Ya. Makanya kadang-kadang ada virus itu ya menjadi masalah juga. Ya. Kita kena benda yang terkorosi, kemudian terjadi anaerobik, nah, virusnya aktif, termasuk penyakit titanus dan sebagainya. Atau mungkin ini produk korosinya larut di air, ya, dan mencemari air. Nah, ini juga nanti menjadi masalah, ya, ini problem. Belum lagi nanti struktur menjadi tidak kuat. Ya. Jadi misalkan dia harus menyangga jembatan, besi menyangga jembatan, kemudian terkorosi, patah, nah ini menjadi problem. Ya. Termasuk nanti membahayakan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya problem itu ya karena memang kepentingan kita. Ya. Jadi problem itu karena ini menyangkut kepentingan manusia. Makanya kadang-kadang beberapa orang arif itu ya, orang-orang yang punya ilmu makrifat, ilmu tinggi itu, dia tidak pernah bicara masalah problem. Karena problem itu ya karena kepentingan kita. Yang dibicarakan adalah nafsu kita. Kalau kita makin banyak keinginan, ya makin banyak problem. Kalau ingin tidak punya problem, ya kurangi keinginannya, itu saja. Itu orang-orang ilmu tinggi itu begitu. Jadi tidak pernah memandang suatu sebagai masalah, tapi yang dipandang adalah keinginan kita itu yang jadi masalah sebenarnya. Ya, sehingga semuanya bisa jadikan masalah kan karena keinginan kita. Ya. Oke, itu urusan lain nanti. Ini contoh-contoh korosi saya kira ya, di reaktor, ya, kemudian ini di filter atau apapun lah di reaktor, ya, di nanti unit-unit pengolahan, ya, kan korosi ini menjadi
masalah ya. Jadi support, saringan ya, ini jadi problem. Dan ini membahayakan, kadang-kadang kita tidak tahu kekuatan suatu bahan ketika dia sudah terkorosi. Apakah dia masih cukup kuat atau menjadi sudah lemah begitu ya. Ini juga menjadi masalah. Nah, ini mekanisme saya kira ya, bahwa nanti yang berkurang secara massa bentuk aslinya ya, atau kualitasnya itu adalah yang anoda. Nah, ini aliran elektron ini juga menjadi penting nanti ya. Kalau suatu saat kita itu mampu membalik ini, membalik aliran ini, ya maka anodanya akan pindah ke sana. Katodanya di sini. Ya, sehingga kalau besi itu ingin kita lindungi, nah kita balik alirannya, tambahkan listrik di sana, tambahkan sumber energi, sehingga nanti alirannya membalik. Ya. Jadi elektronnya itu membalik yang biru ini. Arusnya juga membalik ke sana. Nah ini juga nanti akan, kalau asal bisa dipaksa bahwa logam ini menjadi katoda, maka tidak terjadi korosi di sini. Tapi yang ini akan korosi. Jadi makanya kadang-kadang beberapa proteksi katodik, proteksi logam itu kita memang sengaja menambahkan logam lain agar dia saja yang terkorosi, sehingga logam yang kita butuhkan itu tidak terkorosi. Satu contoh misalnya begini, ada besi digunakan sebagai penopang jembatan. Ya. Kalau jembatan itu dibiarkan saja besinya, maka dia terkorosi. Nah, kalau dia terkorosi kan bahaya, karena itu menyangkut struktur jembatan. Makanya kadang-kadang jembatan itu besinya disambung dengan logam lain, dengan seng misalkan, atau dengan aluminium, dengan kabel begini, kemudian seng dan aluminium itu ditanam di tanah. Ya, maka reaksi itu akan terjadi sebaliknya. Yang besi menjadi katoda, yang logam satunya yang kita sambung itu menjadi anoda. Makanya dicari logam yang lebih mudah menjadi anoda. Itu. Sehingga nanti yang habis itu nanti seng atau aluminium yang kita tambahkan. Nah, kalau habis ya tinggal ditambahi lagi. Habis tambah lagi. Apa untungnya? Ya untungnya adalah karena logam itu tidak menjadi penopang jembatan. Sehingga kalau habis ya tinggal digantikan saja, habis tinggal digantikan saja, tidak ada masalah. Beda dengan kalau besinya yang terkorosi, karena begitu beda besinya terkorosi, jembatannya menjadi ambruk kan menjadi problem. Nah, itu contoh proteksi katoda namanya ya, proteksi katoda. Jadi yang diproteksi dijadikan katoda maksudnya begitu. Itu contoh ya. Nanti saya kira ahli-ahli ini itu tidak terlalu banyak di Indonesia. Ya. Kalau saudara mau belajar ini sungguh-sungguh nanti bisa menjadi ahli proteksi logam, lah itu saya kira cukup banyak peluang untuk berkembang nanti ya. Dan dibutuhkan itu ya. Nah, baik ya, mekanisme korosi itu secara prinsip dibagi menjadi dua dasar. Ya. Jadi berdasarkan pada logam dalam elektrolit yang terkorosi. Ya. Jadi ada namanya electrolytic corrosion, ada galvanic corrosion. Ya. Kalau dulu waktu belajar elektrokimia itu ya, ada sel elektrolisis, ada sel galvani. Ya, sel galvani itu berarti dia reaksinya spontan, menghasilkan listrik. Sedangkan sel elektrolisis itu reaksinya tidak spontan dan butuh listrik, butuh energi. Ya. Ini yang dinamakan electrolytic corrosion. Ya, satu contoh ini. Ya.
Jadi sebenarnya ini terjadi karena induksi listrik. Ya. Ada beberapa logam, kemudian dia dekat dengan stasiun atau dekat dengan aliran listrik. Ya. Maka ini terjadi secara elektrolitik. Ya. Jadi korosi itu terjadi karena ada pengaruh aliran elektron di sumber listrik. Ya. Jadi ini contoh ya. Jadi ada misalkan ini contohnya kereta kereta listrik gitu, dan cepat. Ya. Kereta listrik itu dia akan bergerak kalau ada listrik yang menginduksi ini sehingga dia menjadi magnet dan ini agak terangkat. Ya. Ini kereta listrik. Ya. Nah di sana ada listrik yang dialirkan sehingga dia bisa digunakan oleh kereta ini. Nah satu sisi ada rel yang dia mengembalikan sebagai sirkuit ini. Ya, sehingga terjadi aliran listrik itu dalam sirkuit ini. Nah, sirkuit ini itu berarti dia membawa elektron ke sana. Nah, elektron ini yang berpengaruh pada, misalkan di bawahnya ada pipa. Ya, pipa yang tertanam di bawah ini atau dekat dengan ini. Dengan rel kereta listrik ini. Ya. Nah, karena ada elektron ini, maka dia juga termasuk elektron itu akan berpindah ke sana, ikut mengalir ke sana. Nah, karena ada aliran elektron, maka nanti ada yang namanya passivation, ada namanya daerah korosi ya, dari anoda. Yang ditinggal menjadi katoda, yang di daerah di sini nanti menjadi anoda. Ini juga nanti mempercepat korosi. Jadi intinya karena reaksi itu terjadi karena perpindahan elektron, ya maka menjadi anoda dan katoda itu. Ini namanya electrolytic corrosion. Ya. Jadi memang korosi terjadi di daerah elektrolit yang secara environment dia ada aliran elektron. Ini. Jadi nanti lama-lama ini menjadi habis di daerah sini. Yang daerah sana lebih awet. Maka daerah yang dekat dengan stasiun konversi ini menjadi lebih cepat terkorosi. Ya, jadi ini. Ini namanya electrolytic corrosion ya, disebabkan oleh induksi aliran elektron itu atau induksi listrik. Ya. Sedangkan yang galvanik yang tadi saya sampaikan ya, itu terjadi karena reaksi spontan saja. Ya, jadi ada air, ya, H+, UH- dan sebenarnya reaksi yang tadi saya sebutkan di depan tadi itu adalah reaksi galvanik. Jadi terjadi karena memang adanya air, ada asam, ada basa, ya. Nah, sehingga terjadi katoda dan anoda. Reaksi air di sini di katoda, nanti atonya mengalir, nah anodanya yang nanti keropos. Jadi itu. Ya. Nah, kalau yang tadi elektrolitik itu ya secara fisik terjadi karena ada energi dari luar ya, yang menyebabkan reaksi, tapi yang galvanik ini secara prinsip spontan dan ini menghasilkan energi sebenarnya, walaupun kecil ya, tapi energinya cukup kecil sehingga dimanfaatkan pun yang menjadi tidak terlalu signifikan untuk dimanfaatkan. Baik ya. Nah, ini saya kira ya kita bisa membayangkan ya, kalau ini besi, bawah ini besi, kemudian dia ada tetesan air di atas atau yang menempel itu, makanya nanti kalau saudara lihat ada besi, kemudian kena hujan, dia tidak tuntas, artinya ada yang tetap menempel di besi, dan waktunya cukup, maka terjadi korosi itu. Ya. Jadi ada oksigen, air mengandung oksigen, terjadi reaksi katoda. Nah, karena dia ada katoda, maka serta-merta terjadi reaksi anoda di sebelahnya. Anoda menghasilkan bentuk ras itu, bentuk korosi itu yang warnanya coklat. Ya. Jadi ini ada karena bentuk korosi itu. Ya. Ini terjadi
Kalau ini yang termasuk galvanik tadi ya, karena tidak ada energi lain dari luar. Ya, jadi reaksi itu begitu ya. Yang katoda menghasilkan elektron kemudian digunakan ya, yang katoda memerlukan elektron nanti disuplai oleh anoda ya, menghasilkan bentuk-bentuk ini. Ya, jadi makanya nanti kalau ini waktunya cukup, besi itu kalau ditempeli dengan air, airnya cukup banyak oksigennya. Ya nanti setelah air ini kering atau saudara lihat apa sih di lab begitu, maka terjadi proses sisa korosi di besi. Ya. Jadi itu. Makanya besi-besi yang tidak tersentuh oleh air atau tidak terpapar oleh air atau oksigen ya maka dia tetap awet. Air itu tidak harus hujan ya. Termasuk lembab. Jadi sebenarnya cukup kering ya kalau secara mata, tapi sebenarnya karena kondisinya lembab dan airnya kan tidak harus banyak, cukup satu molekul ini sudah terjadi korosi itu sebenarnya. Ya. Apalagi kalau sudah banyak ya. Ini juga biasanya akan menjadi korosi. Ya. Kadang-kadang kita memasang pipa, ya. Jadi pipa ini terjadi, yang paling kitanya terusnya begini, bahwa korosi terjadi karena ada logam, ya, ada logam, kemudian ada air dan ada oksigen. Itu kalau di alam. Ya. Maka kalau nanti saudara diminta untuk memasang pipa dan pipanya diberi pasir, maka terjadi beda kerapatan. Jadi yang di tanah itu cukup rapat, yang di pasir cukup berongga. Nah, berongga itu dapat menyebabkan bahwa kondisi ini itu banyak oksigen yang terjebak barang dalam pemasangan dan sebagainya. Ya. Dan nanti kalau daerah ini cukup basah, berarti oksigennya sudah cukup banyak, dan ada air masuk, ya nanti akan lebih cepat terkorosi. Ya. Jadi itu terjadi karena perbedaan kondisi oksigen. Ya. Jadi mungkin karena rongga itu, maka terjadi korosi pipa ini. Ya. Makanya sebenarnya kalau dilihat dari korosi, ya, maka kalau pipa ditanam di daerah yang lebih padat, itu menjadi lebih awet untuk korosi, tapi untuk beban nanti beda lagi. Makanya saudara belajar teknik itu kan kita akan mengkombinasi beberapa kondisi sehingga menjadi yang optimum. Kalau ini diburi misalkan di konkrit begitu, ini lebih aman. Konkrit itu dari beton ya. Nah, itu aman ya, tetapi nanti yang jadi problem benda yang keras itu kalau kena tekanan dari atas, maka dia agak sulit menyebar. Sehingga bisa saja nanti patah ya atau nanti rusak itu karena tekanan. Ya, tapi kalau diberi pasir itu kan tekanannya menyebar. Kalau ada tekanan dari atas maka dia akan menyebar ke segala arah. Kalau yang tidak konkret itu yang tidak fix itu. Sehingga juga secara tekanan dia lebih aman untuk pipa. Ya. Makanya itu yang harus dipelajari nanti ya. Mana yang optimum ya. Dioptimasi secara tekanan dia juga nanti aman, pipa tidak rusak, secara korosi juga aman sehingga tidak rusak ya atau lebih awet. Itu nanti ketika belajar bahan struktur kemudian di struktur bangunan ya nanti saudara dalam mendesain akan lebih paham itu. Ya, jadi intinya itu bahwa kalau ingin korosi itu berkurang ya oksigen atau airnya yang diupayakan tidak terlalu banyak atau seminimal mungkin berinteraksi dengan bahan yang dijaga dari korosi. Nah, ini untuk menambah kemampuan analisis saudara itu ya. Jadi silakan dibuat. Tapi sepertinya ini masih minggu depan akan saya tugaskan ya. Tapi tidak apa-apa ini, minggu depan saja ini. Ya.
Nah, kalau ditinjau dari diagram energi, saya kira ini biasa ya. Dalam kimia itu kita harus mengetahui energinya, ya, sehingga kita bisa merekayasa sebenarnya. Ya. Saya sampaikan tadi bahwa bentuk biji Mn+ itu energinya rendah. Kemudian kalau dia di smelting, ya, dilebur, sehingga dipaksa menjadi M0, ini berarti dia dengan tambahan energi tadi, kita menambah energi yang banyak ya, dengan melelehkan, dipanasi. Ya, itu berarti kita menaikkan energi M ini. M-nya menjadi energi yang lebih tinggi. Ya. Mesti kita tahu bahwa reaksi itu hanya terjadi kalau dia sudah mencapai melebihi energi aktivasi. Ya, jadi energi aktivasi ini. Jadi kalau ini energinya dari sini ke sana. Ya. Maka melelehkan logam itu menjadi butuh energi besar karena harus melawan aktivasi yang setinggi ini. Tetapi untuk menjadi korupsi itu hanya butuh energi aktivasi yang kecil, karena dia hanya butuh ke puncak begini kemudian turun. Ini energi aktivasi. Kalau dia sudah di sini turun itu ya seperti orang surutan itu ya, orang menggunakan peluncur itu, udah di atas ya tinggal turun saja. Walaupun dia punya pilihan kembali ke sini atau turun. Tapi begitu turun ya sudah, tidak butuh energi lain. Jadi artinya bahwa energi aktivasi untuk korupsi ini lebih rendah. Makanya ini menjadi lebih mudah. Ya, dari sini ke sana itu butuh aktivasi yang tinggi begini. Delta G-nya yang tinggi. Ya. Nah ini, ya. Makanya sebenarnya kalaupun kita punya logam, kemudian energi aktivasi itu kita proteksi agar tidak terjadi, ya ini juga tidak terjadi sebenarnya. Ya, jadi kalau memang tidak cukup energi aktivasinya juga tidak terjadi korupsi itu. Ya, artinya tidak ada energi-energi yang cukup. Ya. Yang jadi problem itu bahwa reaksi katoda tadi seperti air dengan oksigen itu kan spontan. Karena spontan dia menghasilkan energi. Energinya kalau sudah cukup melampaui ini ya nanti terjadi terus-menerus reaksi. Ya. Dan ini laju korupsi, ya. Nanti kalau saudara memang ingin riset tentang korupsi, ya, maka nanti akan belajar laju korupsi. Laju korupsi itu kecepatan terkorupsi satu bahan. Ya, ya sebenarnya sama saja. Tinggal kita uji, kemudian kita analisis secara berkala, mungkin tiap minggu atau tiap bulan, ya tiap tahun. Maka kita akan tahu lajunya. Ya. Laju korupsi itu adalah K korupsi kali reaktan, ya pesan reaktan saya kira biasa lah ya, seperti laju reaksi. Cuma percobaannya saja menggunakan korupsi. Jadi besi kemudian dikorusikan, setelah dikorusikan kemudian dibersihkan kembali, ditimbang sisa besinya turun berapa. Teruskan lagi dikorusikan dengan waktu tertentu, dibersihkan korusinya, ditimbang lagi sisa berapa. Nah, nanti kita punya konsentrasi sisa setiap waktu. Kalau konsentrasi setiap waktu kita ketahui, nanti tinggal digrafikan, kita punya DC per DT atau V ini. Ya, apakah dia pangkat 1, pangkat 2 ya jelas nanti N ya. Tapi yang saya sampaikan bahwa hampir semua reaksi alam itu N-nya sama dengan 1. Artinya reaksinya hampir semua order 1, termasuk korupsi ini. Ya. Jadi saya kira ini ya boleh ya. Nah, bagaimana cara kalau korupsi terjadi tahunan bagaimana kan lama risetnya ya. Makanya ada beberapa metode itu menggunakan mungkin dikatalis dengan asam. Jadi pH itu akan kalau makin rendah dia makin cepat korupsinya. Ya, tinggal nanti disimulasi. Kira-kira kondisi netral dengan kondisi asam misalkan pH 2 itu kecepatannya berapa kali. Ya, misalkan ketemu kondisi pH 2 dengan netral itu terjadi 100 kalinya, ya nanti tinggal disimulasi saja. Kalau dengan pH 2 terjadi 10 hari habis begitu, kalau
100 kalinya, maka kalau netral mungkin dia akan 1000 hari baru habis. Itu kan bisa disimulasi. Ya. Biasanya orang-orang ahli korupsi itu kalau mensimulasi dengan asam yang kuat. Ya. Tapi dia sudah punya dasar, punya teori, pada asam sekian, korupsi terjadi sekian kali, lebih cepat. Kondisi begini dia terjadi lebih cepat, itu ada metodenya, ya, ada referensinya. Sehingga tidak perlu kalau menguji satu bahan itu, misalkan terkorupsi harus 20 tahun, 30 tahun, enggak. Mungkin bisa dipercepat menjadi hanya beberapa bulan saja. Ya, jadi. Ya, saya kira itu saya sampaikan itu tentang aspek termodinamikanya. Jadi secara prinsip bahwa korupsi itu terjadi karena spontan dan berbagai harus negatif. Ya, artinya negatif itu berarti dilepas ke sistem, ya, dilepas ke lingkungan, sehingga sistemnya menjadi lebih kecil energinya. Dan karena melepas energi ke lingkungan itu berarti spontan. Ini satu contoh, ya. Mg ketika reaksi dengan H2O dan O2 itu delta G-nya min 596. Cu ketika ketemu air dan oksigen delta G-nya min 119. Jadi negatif di sini karena terjadi dia melepaskan energi ke lingkungan, maka dia spontan. Ya. Sementara AU itu emas, ketemu air dan oksigen, memang dia bisa bereaksi, tapi butuh energi 66 kJ per mol. Ya, kalau dia butuh energi begini, maka reaksi ini tidak spontan. Nah, dari tinjauan ini, makanya emas itu termasuk salah satu logam yang dia tidak terkorupsi dalam kondisi normal. Kecuali kalau saudara menambahkan energi sebesar ini, baru dia terkorupsi. Kalau tidak, maka emas itu tidak terkorupsi. Ya. Emas menjadi buram itu karena terlapisi kotoran saja. Sementara Cu, Mg, besi itu menjadi buram itu karena dia terlapisi kotoran, yang kedua juga karena korupsi. Ya. Dan ini berlaku untuk semua logam ya. Nanti dicari daftar delta G ini, logam ini dengan air dan oksigen kira-kira delta G-nya berapa. Ya. Nah ini juga ada yang menarik, sudah lihat di sana, bahwa Cu min 119, Mg min 596. Artinya bahwa Mg itu lebih mudah terkorupsi daripada Cu. Ya. Kalau dia sendiri-sendiri tanpa dihubungkan, ya, maka Cu terkorupsi, Mg terkorupsi. Tapi kalau ini saudara menghubungkan Cu dengan Mg, misalkan ini dibuat satu sirkuit, ya, dihubungkan dengan penghantar, ya, dengan kabel atau dengan, jadi ada logam Cu, logam Mg, saudara gandeng dengan kabel, maka yang lebih mudah terkorupsi ini yang terkorupsi, yang Cu-nya akan menjadi katoda. Jadi yang delta G-nya lebih besar, min 5,9 akan lebih mudah menjadi anoda. Dan Cu menjadi katoda. Ini kalau di tinjauan termodinamika. Ya. Maka kalau ada Cu digandeng dengan Mg, ya maka nanti Mg itu habis duluan. Selama Mg belum habis, maka Cu tidak terkorupsi. Ya, gitu. Ya. Emas dengan Cu juga sama. Ya. Dan seterusnya di situ. Nanti beda lagi kalau itu dijadikan amalgam, ya, campuran. Nah, campuran itu nanti tinjauan material, ya. Ya, kadang-kadang atau bukan kadang-kadang ya, logam-logam yang terkorupsi begini, kemudian dicampur sehingga membentuk sifat logam baru, itu bisa juga tahan korupsi. Ya, contoh Cu dan apa biasanya? Cu dengan tembaga, Cu dengan Fe. Ya. Besi itu terkorupsi, tembaga terkorupsi. Tapi begitu dia susunan atom logamnya itu direkayasa, Cu dileburkan ke besi, atau sebaliknya besi dileburkan ke Cu,
atau dua-duanya dilebur sehingga menjadi campuran Cu Fe. Nah, itu menjadi logam yang sangat kuat terhadap korosi. Ya, itu karena sudah beda valensi, ya, beda elektron di susunan atom elektronnya itu berbeda. Susunan struktur atom logamnya berbeda. Ya, itu nanti saudara silakan belajar di material, ya, pembuatan alloy, pembuatan amalgam dan sebagainya. Jadi beberapa amalgam itu walaupun bahan-bahan yang mudah terkorosi, kalau tercampur dia menjadi tidak terkorosi, ya, atau lebih tahan terhadap korosi. Baik, ya, yang kita bisa di sini adalah logam-logam independen, ya, logam yang dalam keadaan murni sendirian. Kemudian dalam teorinya Faraday itu perubahan energi bebas akan setara dengan beda potensial dan muatan yang dipindahkan dalam sistem. Ya, sehingga delta G itu menurut Faraday adalah E, ini potensial, kalikan dengan F, ya, muatan itu. F itu kan muatan per mol, jumlah muatan per mol dalam reaksi. Ya, atau delta G sama dengan ZF kali E. Ya. Nah, kalau ini disusun ulang, ya, maka E0 sama dengan delta G per min ZF. Ya, reaksi itu akan terjadi kalau E-nya positif. Agar E positif, maka delta E-nya di sini harus negatif, karena ini min ZF. Ya. Jadi syarat terjadi korosi secara termodinamika adalah delta G-nya negatif, artinya dia spontan, dan secara energi, E-nya harus positif, artinya menghasilkan energi. Ya, jadi saya kira itu clear lah, ya, tidak ada masalah. Ini mestinya di depan juga tadi, ya. Jadi korosi itu bisa terjadi kalau pH-nya asam atau pH-nya basah. Ya. Kalau pH-nya asam, maka yang reaksi adalah H+ seperti yang tadi di depan itu. Tapi kalau netral dan basah, maka yang bereaksi adalah H2O dan O2. Ya. Jadi ini syaratnya ada anoda, ada katoda, ada elektrolit, ada sirkuit. Nah, ini penting, ya. Sehingga nanti minggu depan kita belajar bagaimana memproteksi korosi itu. Ya, kita akan merekayasa ini, anoda, katoda, elektrolit, sirkuit. Ya. Ada anoda, ada katoda, tidak ada elektrolitnya juga tidak akan terkorosi. Ada anoda, ada katoda, ada elektrolit, tapi tidak ada sirkuit. Artinya katoda dan anoda tidak terhubung. Ini juga tidak terjadi korosi. Ya. Ada sirkuit, ada elektrolit, tidak ada katoda dan anoda juga tidak terjadi korosi. Ya. Dan itu, ya, saya kira nanti intinya memproteksi korosi itu adalah kita merekayasa ini saja, anoda, katoda, elektrolit, sirkuit. Ya, bagaimana agar anoda tidak ketemu katoda misalkan, agar anoda, katoda tidak terbentuk, ya, atau menempatkan pada kondisi yang tidak ada elektrolit. Nah, itu juga nanti beberapa contoh itu, ya. Ini faktor-faktor yang berpengaruh dalam korosi. Yang pertama tipe logam, ya, biasanya logam-logam yang tipe baik dan tipe buruk. Nah, itu ada di kimia material, ya. Jadi logam alloy, ya, logam-logam yang campuran, ya. Nah, ini biasanya menjadi lebih tahan terhadap korosi. Atau mungkin ketebalan, ya. Logam yang lebih tebal itu lebih tahan korosi, ya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Karena yang tebal itu kalau di permukaannya terkorosi, maka yang dalam itu terlindungi oleh korosi yang di luar, ya, karena terbentuk oksida dengan catatan rata, ya. Kalau tidak rata, ya bisa jadi yang di luar terkorosi, dalam terkorosi, ya.
atau logamnya logam yang punya struktur seragam. Di seragam itu dalam kepadatan, ya, dalam kemurnian, ya, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap tekanan terhadap korupsi. Kemudian jumlah yang terekspos atau terpapar oleh air. Kemudian jumlah oksigen terlarut di air. Kemudian yang terakhir, ya, kalau di pengolahan air itu juga tergantung dari air yang mengalir melalui sistem ini. Jadi air yang mengalir dalam pipa. Makanya kadang-kadang pipa air bersih itu lebih awet daripada pipa air limbah. Karena air limbah itu kan mungkin asam, ya mungkin banyak karbonat, ya mungkin banyak atau H+ di sana. Ya, atau mungkin terjadi reaksi degradasi organik di dalam air limbah menghasilkan asam dan sebagainya. Atau mungkin banyak biota yang metabolisme menghasilkan enzim lendir, ya, asam dan sebagainya. Ini juga nanti mempercepat korupsi. Ya. Jadi intinya kualitas dari air yang mengalir pada bahan itu. Ya. Jadi sekarang sudah clear, ya, bahwa hujan asam itu mempercepat korupsi karena H+ tadi. Ya, H+ itu mempercepat proses terjadinya katoda, ya, dan reaksi anoda. Nah, kita juga bisa meninjau dari potensial elektrode baku atau standar. Ya. Kalau ini reaksi AU menjadi AU0, ini berarti reaksi reduksi. Ya. Maka reaksi setengah sel ini Al3+ jadi Al, nah itu menjadi reaksi reduksi. Ya. Fe2 menjadi Fe0, itu juga reduksi. Ya. Nah, kalau ingin melihat potensi reaksi oksidasinya, tinggal dibalik. Ya, contoh Fe2+ menjadi Fe0, itu min 0,44. Maka reaksi, kalau dia sebagai anoda, maka Fe menjadi Fe2+ adalah plus 44, plus 0,44. Ya, sementara Zn menjadi Zn2+ itu plus 0,76. Ya, apa manfaatnya ini? Ya, kita bisa melihat pasangan, ya, bagaimana potensial reaksi ini digunakan untuk melihat apakah satu logam itu kalau dipasangkan dia mana yang lebih mudah terkorupsi. Ya, satu contoh misalkan Fe dipasangkan dengan Zn. Ya, kalau pasangan itu berarti satunya harus oksidasi, satunya harus reduksi. Ya, misalkan Fe dipasangkan dengan Zn begini, dihubungkan Fe dengan Zn. Ya, maka kita harus bisa memperkirakan mana yang akan menjadi anoda, mana yang menjadi katoda. Anoda berarti yang mengalami reaksi oksidasi. Ya, kita coba. Misalkan Fe yang dijadikan anoda. Karena oksidasi maka ini dibalik. Kalau ini dibalik maka ini menjadi 44, Zn menjadi katoda. Katoda berarti reaksinya tetap. Ya, reduksi. Plus 44 ditambah min 76, itu secara total dia tetap negatif. Kalau E0-nya tetap negatif, jadi secara energi, maka ini tidak terjadi. Reaksi ini hanya akan terjadi kalau E-nya positif. Ya. Maka kalau dibalik, ya baru kita tahu ya, Zn-nya jadi anoda, maka ini menjadi plus 76. Fe seperti ini. Jadi plus 76 dengan min 44, maka dia positif. Nah, kalau positif, reaksi satu sel ini, kalau harganya positif, maka terjadi. Maka dengan alasan ini, bahwa kalau Fe digandeng dengan Zn, maka yang cenderung menjadi anoda adalah Zn. Agar dua ini menjadi positif.
maka Zn mengalami reaksi balik. Ya, Fe menjadi Fe0, Zn menjadi Zn2+. Artinya bahwa selama Fe dan Zn ini dihubungkan, dan Zn masih ada, Zn0-nya, maka Zn yang terkorosi, Fe yang tidak terkorosi. Nah, ini yang dinamakan dengan proteksi katodik. Ya, nanti kita bahas itu ya, tentang proteksi katodik menggunakan anoda korban. Jadi Zn jadikan anoda sengaja dikorbankan agar Fe-nya tidak terkorosi. Ya. Makanya nanti silakan tabel ini menjadi penting ya. Kalau ingin melindungi apa misalkan ya, Fe berarti harus menggunakan yang di bawahnya begini. Jadi yang di atas itu bisa dilindungi oleh yang di bawahnya. Ya, jadi kalau ada pasangan Pb dengan Fe, maka nanti yang menjadi anoda itu Fe, Pb akan menjadi katoda, maka Fe yang akan terkorosi. Jadi yang di bawah ini akan cenderung terkorosi kalau dipasangkan dengan yang di atasnya. Baik, ya itu saya kira. Nah, ini contoh ya. Reaksi korosi seperti yang tadi saya sampaikan bisa terbentuk karena dui logam ya. Ada dua logam yang ini bukan bercampur tapi terhubung. Ya, beda nanti kalau dia bercampur ya dalam satu struktur. Ini terhubung. Fe dengan Cu. Ya. Jadi ini adalah yang di atas reaksi reduksi, ya, sedangkan reaksi itu bisa terjadi karena ada yang tereduksi, ada yang teroksidasi. Ya. Maka mana yang menjadi lebih mudah? Ya. Jadi yang lebih mudah itu kalau E-nya menjadi positif, saya kira. Ya. Kalau dia sudah positif berarti sudah mudah ini. Cu12 menjadi Cu0 itu karena sudah plus 034 ya sudah mudah. Ya. Nah, dan ini karena reduksi maka butuh oksidasi. Ya, maka Fe tinggal dibalik menjadi Fe2+. Ya, artinya apa? Kalau Cu ketemu Fe dihubungkan, ya, misalkan ada sirkuit begitu, maka Fe ini akan cenderung menjadi anoda. Cu cenderung menjadi katoda karena total dari duanya menjadi positif. Ya. Maka Fe-nya akan terkorosi. Makanya nanti kalau di lapangan, ya, kalau saudara harus berurusan dengan logam-logam yang macam-macam, ya, maka jangan sampai saudara menghubungkan dua logam yang tidak sama. Karena salah satu akan menjadi katoda, satu menjadi anoda. Ya, artinya jangan menyambung pipa besi dengan pipa tembaga misalkan, atau pipa tembaga dengan pipa aluminium misalkan. Ya. Karena salah satu dia akan terkorosi. Ya, dan itu urutan begini. Kalau ada dua pipa yang berbeda saudara sambung, maka nanti yang di bawah ini, bahan yang di bawah ini akan menjadi anoda dan mudah terkorosi. Yang di atas lebih tahan. Ya. Jadi karena jangan sampai nanti karena pipanya besi, kemudian yang ada nyambungnya hanya pipa tembaga, sambung saja, habis besinya nanti. Ya. Bagaimana jika besi dikontakkan dengan Al atau Zn? Ya tadi sudah kita lihat. Karena Al, Zn itu berada di bawah besi dalam reaksi ini, maka kalau besi disambung dengan yang di bawahnya, maka yang di bawah menjadi anoda. Maka yang di bawah ini menjadi terkorosi. Ya. Saya kira itu. Saya kira tidak terlalu rumit ya. Yang penting saudara nanti harus ingat, prinsip pertama itu jangan menyambung sesuatu yang tidak sama. Logam dengan logam, tapi logamnya tidak sama. Itu pasti salah satu akan terkorosi. Contoh yang paling sering itu begini, ada pipa besi dengan drat yang ditutup dengan tutup drat itu ya, tutup drat, tapi tutupnya dari tembaga. Wah itu nanti dratnya rusak ya, besinya menjadi rusak karena tembaganya akan tahan, besinya yang terkorosi. Jadi kalau tutup ya harusnya sama.
atau bahan lain yang menjadi isolator, misalkan plastik begitu. Ya, tapi kalau tutup dengan bahannya tidak sama itu biasanya terkorupsi. Nah, itu yang sering terjadi. Ini beberapa pendalaman ya, saya kira diagram Forbex ya, tentang antara potensial dengan pH ya. Jadi konsepnya Marcel Forbex ya, satu logam dianggap terkorupsi jika konsentrasi ion-ionnya dalam larutan lebih dari 10⁻⁶ molar ya, mol per liter ya. Kemudian juga konsepnya ini yang tadi saya sampaikan itu, hasil korupsi yang tidak larut, yang dia tidak larut artinya tetap nempel di logam, kemudian dia membentuk lapisan di permukaan, maka itu akan mencegah kontak dengan elektrolit, ya, mencegah elektrolit dengan logam, sehingga tidak menimbulkan korosi lanjutan. Ya. Jadi artinya kalau yang di atas sudah terkorosi, bisa jadi nanti yang bagian dalam, bagian bawahnya korosi itu tidak terkorosi lagi. Ya. Dengan catatan bahwa korosinya tidak larut, artinya menempel dengan kuat di permukaan. Ya. Kemudian hubungan antara E dan pH dan keadaan korosi, kemudian tidak terkorosi atau pemasifan, itu dinamakan diagram Forbex, ya, kurang X ya, Forbex bukan purba ya. Jadi ini ya diagram Forbex ya, antara pH, antara potensial ya, ada daerah kekebalan. Ini kalau potensialnya sekian, kemudian pH-nya sekian, nah pH, nah itu nanti ini lebih kebal ya dengan E-cell. Nah, E-cell itu kan tadi dari reaksi-reaksi yang terjadi. Ya. Ada daerah korosi, ada daerah pasif. Pasif itu tadi terbentuk karena ada oksida yang melindungi, ya, melindungi ke korosi selanjutnya. Ya. Jadi itu, ya. Ini untuk Zn, ya. Setiap logam itu punya diagram sendiri-sendiri, sehingga saudara bisa melihat ya Zn itu akan cukup aman kalau pH-nya misalkan ya, di daerah pasif ini antara 8 sampai 10. Ya, ini aman. Artinya bahwa di daerah, kalau E-nya terjadi di bawah, dia cukup kebal. Kalau E-nya di atas, dia daerah pasif. Ya, maka ini yang penting itu daerah ini sebenarnya. Daerah pasif itu berarti daerah yang logam ini agak atau cukup tahan terhadap korosi. Dan masing-masing logam boleh dicari, silakan dicari ya. Mungkin besi pada pH berapa yang ada daerah pasif begini. Ya. Kalau terjadi dengan senyawa lain sehingga E-nya dia harus negatif, ada daerah kebal di sini. Kalau dia ternyata positif, ya ada daerah pasif. Ya, ini yang paling penting. Sehingga biasanya cukup dijaga pH-nya di daerah pasif ini itu sudah baik ya untuk menghambat korosi menurut Forbex. Jadi ini saya kira penjelasannya ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, korosi logam yang tidak sejenis atau dissimilar metal terjadi akibat dua logam yang beda dihubungkan, dikoppel ya. Bukan jadi amalgam tapi dikoppel, digandengkan ya, mungkin disambung, mungkin tidak sengaja terhubung oleh logam lain ya, kena kabel atau sebagainya. Ini dinamakan korosi dwilogam atau korosi galvanik. Dan itu serta-merta ya, karena logamnya berbeda, punya E berbeda-beda, ya, maka dia akan serta-merta terjadi proses itu. Asal nanti di sana ada elektrolit, pasti akan salah satu akan terkorosi. Ini yang akan kita bahas minggu depan ya. Jadi korosi prevention ya,
Ada surface coating, ini dalam rangka untuk mengurangi mencegah kontak oksigen air dengan logam. Ada alloy itu berarti merubah struktur, ya, struktur elektron, aliran elektronnya, ya, atau struktur atomnya, ya. Atau kita bisa mentreatment environment-nya, lingkungannya. Contoh misalkan menghilangkan oksigen dari air, mengontrol pH seperti tadi, Porbag tadi, ya, atau inhibitor, kita tambahkan zat-zat penghambat korosi dan sebagainya. Biasanya basa itu cukup menghambat, ya. Atau kita kalau dipaksa dengan aliran listrik tadi, kita balik, ya, aliran elektronnya dibalik dari yang bentuk alamiahnya, ya, ditambahkan dengan sumber energi atau sumber muatan, ya. Jadi bisa dengan proteksi katodik, bisa dengan proteksi anodik. Ya. Saya kira itu, ya. Nah, posisi korosi di elektrokimia itu saya kira ini. Jadi kalau sudah belajar elektrokimia itu ada yang voltaic cell, ada electrolytic cell, ya. Di voltaic cell itu ada korosi di sana. Ya, jadi ini memang cabangnya dari elektrokimia. Baik, ya. Jadi kalau sudah belajar ini banyak hal sebenarnya, termasuk bagaimana membuat baterai, membuat fuel cell, ya, electroplating, ya, membuat produk-produk industri, dan seterusnya lah di sana. Saya kira itu. Baik, itu yang ingin saya sampaikan di kuliah ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan atau saudara bisa menuliskan di forum diskusi.